Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Jarod dan teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait sejarah perpajakan di Indonesia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Andina Sasabila dengan NIM 7101421139. Lalu teman saya Nur Faizin dengan NIM 7101421144. Lalu ada Ikvini Haula Hakika dengan NIM 7101421340. Ada Silva Amalia dengan NIM 7101421130. Yang terakhir ada Ernia Safitri dengan NIM 7101421119. Sejarah perpajakan di Indonesia telah ada sejak masa kerajaan. Sejarah panjang tentang pengenaan pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan kolonial hingga pada masa sekarang. Pajak sendiri telah dikenal sejak zaman kerajaan dan kesultanan. Raja-raja di Nusantara sendiri telah memberlakukan pemungutan pajak atau mereka menyebutnya dengan upeti dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya. Antara lain untuk kegiatan operasional kerajaan, membangun dan merawat infrastruktur, serta menyelenggarakan acara keagamaan. Berbagai pajak atau upeti yang ditarik antara lain ada pajak tanah, hasil hutan hingga pajak pelacuran, dan pertunjukan seni. Setelah pada masa kerajaan, yang kedua ada pada masa Hindia Timur yang terjadi pada tahun 1600 hingga 1800. Bangsa Eropa yang datang ke wilayah Indonesia yaitu bangsa Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda aktif berdagang ke wilayah Hindia Timur. VOC sebagai perusahaan dagang milik Belanda berhasil mendominasi perdagangan di Hindia Timur pada kala itu. Pada abad ke-17, VOC membangun dan mengurus kota Batavia dengan menarik pajak, sehingga Batavia mendapat sebutan Koningenstad van Oosten atau Ratu di Timur. Kesuksesan VOC ini sangat bergantung pada pajak, karena pajak sangat memberikan pengaruh terhadap kota Batavia sehingga menjadi lebih maju. Yang ketiga adalah fase Hindia Belanda atau fase liberal, yaitu pada tahun 1870 hingga 1942. Pada masa ini, pemerintah Belanda menarik pajak langsung maupun pajak tidak langsung yang jumlahnya terlalu tinggi. Selain itu, upah tenaga kerja paksa yang tidak memadai dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 1850 hingga 1880 diambil langkah untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut. Salah satunya adalah sistem hak milik perorangan terhadap tanah. Tetapi masyarakat banyak yang menolak karena pajak tanah tetap tinggi yang hampir sama dengan sistem sewa tanah kepada negara. Sementara jika masyarakat ingin membeli barang-barang dari luar, negara juga membebani berbagai macam pajak yang terlalu tinggi. Yang keempat adalah fase tanam paksa atau masa kependudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 hingga 1945. Pada periode sebelumnya, yaitu pada fase Hindia Belanda, tanah menjadi sumber pajak utama bagi penguasa. Namun, pada era Jepang ini, tanah lebih ditunjukkan untuk pelipat gandaan hasil bumi. Masuknya Jepang ke Indonesia mengubah nuansa feodal yang ditetapkan kolonial Belanda.
Jepang meneruskan letren yang dikenakan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produksi dan diwajibkan pajaknya kepada desa, bukan kepada perseorangan. Namun, pada masa pemerintahan Jepang, nama letren diubah menjadi late tax. Jepang juga menetapkan sistem wajib serah padi. Selain itu, juga ditetapkan pembayaran pajak untuk penggunaan fasilitas-fasilitas tertentu seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat juga diwajibkan untuk membayar pajak sepeda kepada bagi siapa saja yang memiliki sepeda. Setelah fase tanam paksa atau masa pendudukan Jepang, kemudian digantikan dengan masa revolusi kemerdekaan yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1950. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 23 butir kedua menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pajak sebagai nyawa negara telah secara resmi diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan juga dibentuk, yang di dalamnya terdapat pejabatan pajak. Pada tahun 1946, ketika Belanda melancarkan agresi militer pertamanya, Kementerian Keuangan termasuk pejabatan pajak harus mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran kabinet hijrah ke Yogyakarta dan sekitarnya. Pejabatan pajak berkantor pusat di Magelang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nama land tax atau pajak tanah disebut dengan pajak bumi. Masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1950 sampai 1966 berlangsung untuk menggantikan masa revolusi kemerdekaan. Pemerintahan Presiden Soekarno pasca revolusi kemerdekaan mengalami situasi yang belum stabil. UU belum dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengelola pendapatan negara dari pajak, pemerintah masih kesulitan. Itu sebabnya aturan warisan kolonial masih digunakan. Perlahan pemerintah membenahi berbagai aturan. Pada tahun 1957, menggantikan pajak peralihan dengan nama Pajak Pendapatan Tahun 1944 yang disingkat dengan ORD.PPD.1944. Jabatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah kemudian pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau IPEDA. Pemerintah mulai mendirikan kantor-kantor inspeksi keuangan di tingkat kabupaten dan kota untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomiannya yang terus berkembang. Sejarah perpajakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto periode 1967 sampai 1998. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, beberapa perubahan dan penyempurnaan undang-undang terkait dengan pajak dilakukan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak perseroan periode 1925 yang berlaku hingga 31 Desember 1983 ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Adanya peralihan ini akan mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan. Pada tahun 1984, Indonesia memasuki era baru, yakni sistem pemungutan pajak,
yaitu Self-Assessment System dengan semula sistem pemungutan Occupational Assessment System. Self-Assessment System sendiri merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang dimana memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pada penerapan sistem ini, pemerintah berperan sebagai pengawas dari setiap wajib pajak di dalam sistem Self-Assessment System. Untuk sistem Self-Assessment ini sendiri biasanya diterapkan untuk jenis pajak yang termasuk kategori pajak pusat, seperti misalnya untuk PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPH atau pajak penghasilan. Yang kedelapan yaitu sejarah pajak pada masa reformasi, yaitu dari tahun 1998 hingga tahun 2020. Perkembangan ekonomi dan masyarakat pasca reformasi membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2002, sebuah pengadilan pajak didirikan. Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Kemudian, pemerintah juga menerapkan sebuah insentif pajak yang mencakup 1. Pajak penghasilan, 2. Pajak pertambahan nilai, 3. Fasilitas perpajakan, 4. Intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis dan terstandar serta penegakan hukum. Gebrakan pemberian fasilitas sunset polisi dilakukan, yaitu untuk membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai wajib pajak baru. Kebijakan ini berlanjut pada wacana pengampunan pajak atau tax amnesty yang menuai pro kontra antara aparat pajak dan kalangan pengusaha. Pada pertengahan 2016 dimunculkan tax amnesty jilid 2 yang ternyata menarik animo etai sebuah keinginan dari masyarakat luas untuk mengikutinya. Pada tahun 2016, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dinaikkan. Imbas adanya PTKP yang dinaikkan ini menimbulkan target penerimaan negara dari sektor perpajakan terus meningkat. Yang kesembilan yaitu masa reformasi tahun 2020 hingga sekarang. Pada tanggal 29 Oktober tahun 2021, pemerintah mengeluarkan reformasi yang cukup signifikan atas perpajakan di Indonesia yang merubah sistem dan tarif berbagai pajak yang ada di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang disebut dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Undang-Undang HPP merevisi 6 undang-undang perpajakan yang telah ada sebelumnya, yaitu 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, 2. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH, 3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPNBM, 4. Undang-Undang Cukai, 5. Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat kami simpulkan bahwa kegiatan pemungutan pajak di Indonesia sudah dimulai semenjak zaman kerajaan, berlanjut ke zaman penjajahan, hingga saat ini. Peraturan pemungutan pajak terus-menerus mengalami perubahan seiring perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.